Guys, kayaknya gue udah nemu calon HP gaming terbaik di tahun 2025 ini deh. Punya desain yang gaming banget dengan lampu joget-jogetnya, layar mulus tanpa ada tompel, dan tentunya performance plus cooling system yang GG banget. Semuanya itu bakal gue coba dan buktiin kesaktiannya, termasuk hal yang harus dikorbanin sama HP ini. Tapi sebelumnya, yuk kita intip isi boxnya. Ini dia yang berwarna abu-abu minimalis bertuliskan Red Magic di depan. Buat unit gua ini punya konfigurasi RAM 16GB dan storage 512 dengan warna dust. Di dalamnya langsung disambut sama kotak lagi berisi SIM ejector dan kertas yang sering ditelantarin. Terus dapat casing hard case plastik yang semi transparan gelap gitu dengan tekstur garis-garis. Ada HP-nya dan yes, masih dapat charger 80 watt tentunya. Sama ada kabelnya USB-C ke C warna merah. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Red Magic. Terus setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan hampir 40GB dari total 512. Cukup banyak ya udah kemakannya nih. Lumayan kontra sama HP yang baru gue review kemarin, Pixel 9a yang kemakan 14GB aja. Seru deh HP Google yang satu ini. Cus kesana kalau belum nonton. Buat OS-nya pakai Red Magic OS 10 berbasis Android 15. Dan pas gue cek, ternyata langsung dapat update software sekitar 600-an mega. Impresi gue sama HP ini bener-bener tampil beda. Ada 3 hal yang bikin gue salfok nih. Yang pertama, desain belakangnya yang semi-transparan ya, yang ada beberapa komponen kayak logo X, Snapdragon 8 Elite, penampakan baterai, dan tulisan Red Magic beserta logonya. Belum lagi di saat HP lain berlomba-lomba buat tonjolin kameranya, HP ini malah bikin kamera modul yang rata tanpa bump. Terus kalau kalian lihat kayak ada tombol merah gitu, ini bukan tombol recording ya, tapi kipas yang ada lampu joget-joget yang kita bisa atur di settingan cooling fan. Terus buat logo X sama Red Magic-nya juga sama ya, ada lampu LED dan bisa diatur juga di bagian light strip. Pengaturannya macem-macem sih, sampai ganti warna juga bisa. Itu baru salfok gue yang pertama. Yang kedua, coba kalian perhatiin layarnya deh, ada yang aneh nggak? Bukan karena ada binatang yang lagi berjemur di atas pohon, tapi tompel kamera selfie-nya nggak ada, Yes, HP ini pakai teknologi under display kamera yang kalau sekilas dicari nggak ketemu. Cuman saat layarnya dimatiin, ada tipis-tipis kelihatan sebenarnya. Tapi dari sudut tertentu aja tuh. Jadi penasaran gimana hasil selfie-nya. Sama tambahan satu lagi, bezelnya ini super tipis ya di semua sisi. Mantap. Dan salfok gua terakhir, dari sisi bentuk si HP ini bener-bener definisi HP ngotak. Di semua sisinya flat, habis itu tebal dan berat juga di 8,9 mili dan 229 gram. Untuk framenya sendiri dia dari metal ya, kelihatan dari garis antena. Terus lihat di sisi sebelah kanan, buset penuh banget. Yang pertama ada tombol trigger, terus ada lubang ventilasi, tombol volume, tombol power bulat, dan switch warna merah buat nyalain fitur game space. Nanti kita bahas lebih lengkap. Terus ada satu mic juga dan tombol trigger satu lagi. Kalau di kiri cuma ada lubang ventilasinya doang ya. Terus di atas ada lubang kebahagiaan bagi sebagian para gamer, yaitu headphone jack. Plus ada AR blaster juga, lubang speaker dan mic. Kalau di bawah ada slot dual SIM yang nggak bisa tambah memori, mic lagi, port Type-C, dan lubang speaker. Gimana guys? Ikutan salfok kayak gue nggak? Oke guys, sekarang kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja ya. Mulai dari layar yang punya ukuran 6,85 inch AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Habis itu buat performance tentunya pakai Snapdragon 8 Elite yang pakai RAM LPDDR5X Ultra. Katanya sih lebih cepat 13% dari LPDDR5X biasa ya. Dan storage-nya pakai UFS 4.1 yang diklaim punya kecepatan baca tulis yang lebih cepat, sekitar 3 dan 10% dari yang biasa. Terus ada tambahan satu chipset lagi yang dibikin bareng sama Qualcomm, yaitu Redcore R3. Sedangkan buat cooling systemnya lengkap juga nih, mulai dari vapor chamber yang gede di 12.000 mm persegi. Sebagai perbandingan, cooling system di iQOO 13 itu punya luas 7.000 mm persegi ya, dan Poco F7 Ultra 5.400. Gile, another level sih. Dan gak sampai situ, dia punya kipas sendiri beserta lubang ventilasi di kanan dan kiri HP-nya. Tapi pertanyaannya, apakah ngaruh? Buat Antutunya sendiri dapat di 2,7 juta ya, tertinggi kedua setelah iQOO 13 di 2,78 juta yang sempat gua tes kemarin baru Poco F7 Ultra. Sedangkan Geekbench 6 dapat skor tertinggi yang pernah gua coba di 3100 single core dan hampir 10.000 multi core.
Habis itu benchmark terakhir 3D Mark stress test. Di sini gue coba 2 kali. Yang pertama kondisi kipas mati dan hasilnya dapat base loop hampir 7000 dengan stabilisasi 79,5%. Yang kalau gue cek suhu maksimalnya ada di 54 derajat. Dan gimana kalau pakai kipas? Punya skor yang beda tipis aja sih dengan stabilisasi 79,5% juga. Tapi suhu maksimumnya ada di 51 derajat. Terpaut 3% ya, yang lumayan banget ini. Dan tahu apa yang menarik? Ternyata konsumsi baterainya bisa sama loh. Jadi di tes kedua tadi gue sempet charge dulu biar sama baterainya di 68%. Dan kalau dilihat sama-sama berkurang 15% ya. Menarik nih, padahal pakai kipas loh yang tes kedua. Yaudah, balik lagi kita ke spek dan buat baterai udah kayak judul animasi yang lagi ngetrend di Indo ya, Jumbo di 7050 mAh dengan charger yang mendukung sampai 100 watt fast charging. Tapi buat chargernya sendiri dapat yang 80 watt. Terus nggak ada wireless charging, tapi ada salah satu fitur favorit para gamer yaitu bypass charging. Dan tambahan aja, kalau kipasnya ini juga jalan pas kita lagi ngecas ya, yang gunanya biar chargingnya lebih cepat. Karena biasanya saat ngecas, kalau suhunya udah mulai panas, nanti aliran dayanya bakal di stop atau dilambatin, tunggu sampai adem lagi. Terus buat kamera, dia punya dua 50 megapiksel lensa utama dan ultra wide, plus bonus lensa yang tak dianggap 2 megapiksel makro. Untuk selfie-nya yang tadi di dalam layar ya, dengan resolusi 16 megapiksel. Terakhir buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, support stereo speaker yang kalau dilihat spek di website mereka nggak main-main sih. Habis itu ada NFC, AR Blaster, dan lain-lain. Yang menarik di sini, Redmi Gix 10 Pro ini udah support USB Type-C 3.2 Gen 2 ya. Cuma emang belum support di IP68, baru di IP54 doang. Yang menurut gue sih gara-gara ada lubang ventilasinya ini kali ya. Terus gue jadi kepikiran deh, kalau debu masuk gimana? Oke, sebelum kita tes sebuas apa HP ini kalau dipakai ngegame, plus gimana persebaran aliran panasnya dengan kipas ini, mari bahas fitur gaming yang menurut gue paling komplit yang pernah gue coba deh, yaitu Game Space. Kalian bisa masuk ke Game Space ini pakai switch merah di samping ya. Dan ketika dinyalain, langsung masuk ke game lobby. Di sisi kiri ada list-list game kalian dan langsung aja kita pakai Genshin Impact. Kalau di dalam game, kalian bisa swipe 2 kali dari kiri atau kanan buat masuk ke interface Game Space-nya tadi. Simpelnya, Game Space ini dibagi jadi 2 area. Di sebelah kiri ini ada settingan yang langsung ngefek ke in-game, kayak performance mode, custom trigger, picture quality, dan lainnya. Sedangkan sebelah kanan lebih banyak menyangkut ke basic system setting kayak wifi, kipas, bypass charging, RGB, dan lain-lain. Serius, modenya banyak dan lengkap banget ya. Jadi gue bakal bahas yang menurut gue penting-penting aja nih. Yang pertama ada Diablo Mode yang fungsinya buat naikin dan maksimalin penggunaan CPU dan GPU. Mirip kayak fitur overclocking di PC. Terus ada juga info yang kalau dinyalain kalian bisa tampilin status FPS, koneksi, baterai, dan lain-lain. Ada juga superior peak quality buat naikin resolusi dan FPS. Dan yang paling berasa di sini efeknya ngubah 60 FPS ke 120. Kalian bisa lihat di bagian info ya, FPS-nya langsung berubah dan gamenya jadi berasa lebih smooth. Terus ini nih, customized trigger yang bisa kalian pakai buat custom trigger kiri kanan. Dan ternyata ada lampunya juga loh, merah sama biru. Tinggal kalian assign aja ke salah satu tombol di layar. Dan pas dipencet ada getaran-getaran gitu. Habis itu ini yang bikin gue bingung sih, Scout Mode. Dia kayak ngasih kaca pembesar di tengah gitu ya, yang gue nggak ngerti sih buat apaan. Gue coba pindahin kaca pembesarnya, tapi nggak bisa. Berasa nggak ada gunanya nggak sih? It was at this moment. Terus ada sensor manipulation, dimana kita bisa kendaliin gamenya dengan goyangin HP kita. Misalnya gue set goyang ke atas buat loncat. BTW guys, kalau kalian suka gue ngebahas HP gaming kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum, oke? Thank you. Nah, langsung aja kita gas ke Genshin Impact dengan settingan rata kanan highest 60 fps. Dan hasilnya rata dong 60 fps tuh. Dengan drop terendah di 52, itu pun jarang banget. Dan selama gua main, titik terpanas ada di 38,8 cm. Di 38,8 derajat Celcius. Nge-game Genshin Impact rasa Mobile Legends nggak sih? Gua main selama 20 menitan dan baterai berkurang 7%.
Terus lanjut kita ke game Wuthering Wave. Lagi-lagi langsung gaspol pakai settingan rata kanan di ultra high 60 fps. Lagi-lagi hasilnya kita dapat hampir di 60 ya, atau tepatnya 59,5 fps dengan drop terendah di 57, stabil banget. Buat suhu layar, titik paling panas di 42,6 derajat, yang mana termasuk wajar apalagi dengan performance yang mentok. Tapi gue jadi penasaran sih, apakah cooling systemnya ngaruh atau cuma pajangan aja? Ya udah, cara taunya ya kita tinggal cek aja suhunya dan terbukti nih, justru suhu paling panas ada di lubang atas sini yang mencapai 46,2 derajat. Dan menurut ilmu sotoy gua nan cupu ini, kipas yang ada di HP ini ngebantu ngebuang panas dari chipset ke lubang ventilasi yang ada. Makanya bisa lebih panas di sana. Sedangkan lubang yang bawah nggak sepanas yang atas sih, karena mungkin rada jauh aja dari kipas dan chipset di 41,1 derajat. BTW koreksi kalau salah ya. Untuk konsumsi dayanya sendiri selama 20 menit main tadi, baterai berkurang 9%, yang mana dengan durasi sama dan settingan mentok, pengurangannya sama kayak iQOO 13, berkurang 9%, sedangkan Poco F7 Ultra di 11%. BTW buat detail duel iQOO dan Poco ini, kalian bisa lihat videonya di sini nih. Habis itu lanjut ke PUBG, udah ke unlock settingan Smooth Ultra Extreme. Nggak usah dites lagi lah ya, harusnya mentok di 120. Dan di sini emang terbukti kalau fitur gaming yang ada tadi bener-bener ngebantu pengalaman mainnya lebih mantap. Misalnya gue bisa pakai trigger button yang buat nembak, sama satu lagi buat loncat-loncat bahagia kali ya. Terus kalian masih ingat Scout Mode yang sempat gue bully? Berasa nggak ada gunanya nggak sih? Ternyata gue yang kena bully guys. Fitur ini ngebantu banget ya buat lihat musuh yang kecil gitu. Jadi lebih gede dan ngekernya lebih enak. Maafkan saya Red Magic. Tapi pertanyaan gue, ini jatuhnya keren atau curang ya? Coba kubu yang bilang keren siapa nih? Dan kubu yang bilang curang kenapa alasannya? Oh ya, kalau buat Mobile Legends langsung ke settingannya aja lah ya. Udah mentok di ultra. Buat kamera, sekilas aja ya, overall 50 megapiksel lensa utamanya punya detail dan dynamic range yang baik, dengan saturasi warna yang lebih tinggi dan zoomnya bisa mentok di 10 kali. Untuk foto portretnya juga bagus sih kalau kalian lihat di sini. Sedangkan buat ultrawide punya resolusi sama 50 megapiksel yang ada sedikit penurunan kualitas. Tapi kalau kita nggak terlalu zoom gitu, nggak terlalu jauh beda sih menurut gua. Lanjut kita ke selfie, yang mana kalau lihat di preview agak butek gitu. Tapi dengan kecanggihan pemrosesan gambar di belakang layar, hasilnya udah cukup baik kok. Buat selfie yang lensanya ada di dalam layar. Paling agak keterangan dikit aja buat gua. Cuma hasil ini cukup keok kalau di video. Berasa lagi berkabut aja suasananya. Dan gue juga udah pastiin bersih dengan lap layar depannya ya. Tapi sama aja ya guys, karena ini under display sih kualitasnya. Ini udah gua lap ya. Kalau buat video udah termasuk baik, kalian bisa lihat di sini dengan resolusi mentok di 8K 30 dan selfie-nya tadi di 1080p 30. Terus gimana pas low light? Sebelum gua kasih tahu selfie-nya, untuk kamera belakang sih udah baik. Ya paling punya warna yang sedikit lebih keluar, sama kayak videonya yang berasa lebih hijau rumputnya dengan jitter yang lumayan berasa. Terakhir, untuk selfie low light, tipikal kamera under display ya. Kalau ada lampu gitu, hasilnya kayak banyak berlian di sini, dan gambarnya juga lebih gelap. Sedangkan fotonya nggak separah video sih, ada pemrosesan di belakang layar yang bikin berlian-berlian tadi lebih teredam. Jadi di Singapura HP ini punya 4 warna ya. Ada shadow sama light speed buat varian 12+256 seharga 959 Singapura dolar, atau kalau dirupiahin 12,3 juta. Dan 2 warna lagi, moonlight dan dust, buat 16+512, yaitu di 15,3 juta. Sebenarnya ada satu varian lagi yang paling tinggi, warna dust, dengan konfigurasi 24 GB RAM dan 1 TB storage. Sadis nggak tuh? Seharga hampir 19 juta. Overall, untuk sebagai HP gaming, Red Magic 10 Pro ini bener-bener bikin gue impress banget sih. Mulai dari desain yang menarik, layar luas tanpa tompel, performance buas, baterai awet, fitur-fitur gaming yang lengkap banget, dan lain sebagainya. Cuman nggak ada yang sempurna mah bro. Dari kelebihan-kelebihan, tunggu kiri, tunggu kurus, tunggu kiri. Dari kelebihan-kelebihan tadi ada kekurangannya juga. Pertama dari sisi kamera, khususnya selfie ya, yang udah gue jabarin sebelumnya. Foto selfie daylight masih oke, cuman buat video selfie-nya kurang tuh. Terus untuk low light selfie lebih kurang lagi. Selebihnya udah oke lah untuk ukuran HP gaming.
Habis itu karena IP ratingnya di IP54, jangan terlalu barbar juga buat penggunaannya. Nggak bisa dicelup-celup ataupun ke tempat yang banyak debu atau pasir kayak di pantai. Karena ada ventilasinya tadi ya buat buang panas. Dan terakhir, mungkin secara update software agak pendek kali. Kalau gua cek di GSM Arena, support 1 kali Android update dan 2 kali Red Magic OS update. Kayaknya udah sih, itu aja. Dan kalau kalian bisa berdamai dengan kekurangannya tadi, ini HP menurut gue menyeramkan banget. Dalam artian positif ya. Karena tiap-tiap kelebihan tadi bisa gue bilang kelebihan yang di atas rata-rata. Menurut kalian, apakah HP ini harus dibawa ke Indonesia?